Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita serta roh, jiwa, dan tubuh kita untuk siap menerima taburan benih firman Tuhan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan yang terdapat dalam satu perikop Matius 6, 25-34. Tema yang diberikan oleh LAI pada perikop ini adalah hal kekhawatiran. Ada 6 kali kata khawatir ini muncul dalam satu perikop yang berisi 10 ayat ini, sehingga hal ini seperti menjadi pesan yang kuat atau pesan yang paling dominan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya melihat dan merenungkannya dari sisi yang berbeda, saya justru menemukan pesan yang sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari pesan tentang jangan khawatir. Saya menemukan atau mendapati bahwa kekhawatiran ini adalah lebih kepada dampak atau akibat yang muncul dan yang dapat terjadi atau dapat dialami oleh seseorang, siapapun dia. Dan kalau boleh saya memberikan judul atau tema yang lain atau tema alternatif untuk satu perikop Matius 6, 25-34 ini, saya memberikan judul yaitu hal prioritas. Mengapa saudaraku? Karena saya mendapati justru hal prioritas inilah yang sesungguhnya Tuhan Yesus sedang tekankan di dalam pengajaran dan dalam pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Perhatikanlah pada penekanan atau pesan utama Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat carilah dahulu inilah yang memberi pesan yang sangat kuat dan sangat penting kepada kita tentang hal prioritas di dalam perikop ini, saudaraku. Versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini menerjemahkan Matius 6:33 seperti ini. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudaraku, kata jadi ini mengindikasikan atau memberikan petunjuk kepada kita. Berarti ini sebuah kesimpulan atau intisari dari pesan yang disampaikan. Kata usahakanlah dahulu ini mengacu, menunjukkan kepada kita tentang sesuatu hal yang dianggap penting dan utama yang harus lebih dulu dikerjakan. Inilah yang dimaksud dengan prioritas. Apa prioritas yang Tuhan kehendaki? Yaitu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan kita melakukan kehendaknya. Itulah prioritas yang harus ada di dalam hidup kita sebagai aplikasi di dalam mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga dengan demikian Tuhan berjanji semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Jadi prioritas yang terutama dan yang utama yang Tuhan mau supaya dimiliki dan dihidupi oleh kita semua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kedua adalah kita memberikan prioritas kepada Allah untuk memerintah atas hidup kita. Sehingga segala yang kita lakukan atau kerjakan itu adalah kita mengerjakan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Jangan pula berikan prioritas kepada uang atau kepada dunia atau kepada harta kekayaan untuk memerintah dalam hidupmu. Tetapi pesan Tuhan yang sangat kuat, jadikan Tuhan sebagai prioritas yang memerintah hidupmu, yang menguasai hidupmu, yang mengendalikan hidupmu. Saya mencoba menggali lebih dalam perikop ini dengan menyelami kerangka berpikir dari pesan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, saudaraku. Dan inilah kerangka berpikir yang saya dapatkan.
Sebelumnya saya mengajak kita saat ini membayangkan bahwa kita sedang berjalan-jalan di sebuah taman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sambil berjalan-jalan berdua bersama Tuhan Yesus, kemudian saudara mulai sharing sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaimana ini ya Tuhan? Hari-hari yang saya jalani saat-saat ini terasa berat buat saya. Usaha dan pekerjaan saya seperti tidak menentu. Rekan sekerja saya menipu saya, Tuhan. Penjualan dan pendapatan saya menurun. Ada tanggungan-tanggungan biaya yang harus saya penuhi. Ditambah lagi ya Tuhan, hubungan dalam keluarga juga mengalami ujian. Saya sendiri juga sedang mengalami gangguan kesehatan. Bagaimana ini ya Tuhan? Kebutuhan saya dan keluarga saya sehari-hari. Bagaimana Tuhan Yesus? Saya khawatir, saya takut Tuhan Yesus. Dan kemudian sambil memeluk Engkau, Tuhan Yesus berkata, "Anakku, jangan khawatir akan hidupmu. Hidupmu itu lebih penting dari makanan. Mengapa aku peduli kepada engkau dengan menasehatkan dan bahkan memperingatkan engkau supaya engkau jangan khawatir? Karena khawatir itu membuat engkau tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Anakku, lihatlah dan perhatikanlah rumput di ladang yang hari ini ada, tetapi besok sudah dibuang ke dalam api saja. Aku mendandaninya. Apalagi engkau anakku, aku pasti akan terlebih lagi mendandani engkau. Ya, aku mendandani engkau anakku. Artinya adalah aku telah menginvestasikan atau menanamkan hidupku, nyawaku sendiri ke dalam hidupmu. Anakku, kekhawatiran terhadap apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai, itu yang dilakukan, yang dihidupi, dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di sorga tahu kalau engkau memerlukan semuanya itu. Dan engkau adalah anakku, engkau mengenal aku. Hanya saja cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatlah dan lakukanlah itu mulai dari sekarang ini anakku. Maka hidupmu tidak akan lagi dikuasai atau dikendalikan oleh kekhawatiran. Kemudian Tuhan Yesus membawa engkau duduk di tepi sungai yang mengalir di tengah taman itu. Dan Tuhan menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Setelah duduk, Tuhan berkata, "Anakku, prioritas hidupmu itu jangan soal makan, minum, dan pakaian. Makan itu berhubungan dengan pekerjaan, dengan bekerja, dengan kesibukan, dengan mencari uang. Minum itu berhubungan dengan kepuasan, kesegaran, kesenangan, rekreasi. Pakaian itu berhubungan dengan kebesaran, identitas, status sosial, dan jabatan, kemuliaan dunia ini. Jangan prioritasmu hanya soal bekerja, dan bekerja. Jangan jadikan pekerjaan sebagai yang nomor satu di hidupmu. Jangan jadikan kesibukan sebagai yang utama dalam hidupmu. Jangan juga engkau mengejar kepuasan, menempatkan kepuasan sebagai yang utama dan terutama dalam hidupmu. Juga engkau jangan mengejar kesenangan, jangan jadikan prioritas yang nomor satu di dalam hidupmu. Kesenangan, kebesaran, identitas, status sosial, jabatan. Tetapi prioritasmu yang seharusnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Juga berikanlah kepada Allah prioritas
untuk memerintah dan mengatur hidupmu. Inilah hal yang utama dan yang terutama, yang sangat mendasar, yang paling inti dalam hidupmu, anakku, yang engkau harus lebih dulu miliki dan tetapkan dan engkau kerjakan. Lalu mungkin engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya mengaplikasikan prioritas carilah dahulu atau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Tuhan menjawab, anakku, mulailah engkau membangun relasi dengan Tuhan. Bangunlah keintiman, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan engkau mulailah memberikan perhatian kepada kebutuhan akan hal-hal rohanimu, memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan rohani dan pertumbuhan rohanimu, juga keluargamu. Kejarlah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Engkau juga mulailah belajar mengerjakan disiplin rohani supaya engkau dapat mencapai atau dapat memiliki iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dan alasan engkau melakukan sesuatu. Arahkanlah tujuan hidup yang engkau jalani adalah bukan kepada apa yang kelihatan atau yang fana atau yang sementara, tetapi arahkanlah tujuan hidupmu kepada apa yang tidak kelihatan atau yang kekal, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ketika engkau hidup dengan prioritas yang utama dan terutama, yaitu mengutamakan hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan, dan engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka engkau tidak akan khawatir lagi, anakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat penutup dari perikop tentang hal kekhawatiran, yaitu judul yang diberikan oleh LAI atau hal prioritas, judul alternatif yang saya usulkan, yaitu ayat 34, mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kata sebab itu berarti menunjuk kepada ayat 33 di atasnya tadi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perikop Matius 6 ayat 25-34 ini adalah bahwa yang pertama, dalam seluruh aspek hidup yang kita jalani dan dalam seluruh hal yang kita kerjakan atau usahakan, kita harus tetapkan prioritas, yaitu hal yang kita utamakan dan lebih dulu dikerjakan dari yang lainnya. Saudara harus punya prioritas di dalam seluruh aspek hidup saudara. Tetapkan prioritas di dalam mengasuh anak-anak, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Semuanya harus punya prioritas, hal yang lebih dulu dikerjakan daripada yang lainnya. Dan yang kedua, prioritas utama dan yang terutama yang harus engkau tetapkan dan engkau tempatkan dalam hidupmu dan dalam segala yang engkau kerjakan atau usahakan itu, haruslah Tuhan Yesus yang utama dan terutama. Kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas yang utama dan terutama. Baru kemudian terjadi, maka semuanya akan ditambahkan, bahkan dimultiplikasikan atau dilipat gandakan kepadamu. Dan hidupmu tidak akan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang seringkali mengkhawatirkan soal makan, minum, dan apa yang akan dipakai. Selamat menetapkan dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas yang utama dan yang terutama dalam seluruh bagian-bagian kehidupanmu. Selamat, engkau mulai hari ini tidak lagi dikuasai atau dihantui oleh kekhawatiran. Selamat menerima multiplikasi dari Tuhan. Salam hati Bapa,
Salam gesit, muridkanlah keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sebuah kebenaran yang Engkau singkapkan bagi kami pada kesempatan ini. Berkati Tuhan setiap hati yang sudah menerima taburan firman-Mu ini. Tuhan, ubah jamah hati setiap kami semua, sehingga kami dapat merespon kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami mulai mengaplikasikan, kami mau menempatkan Engkau Tuhan Yesus sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kami. Memerintahlah Engkau Tuhan di hidup kami. Berkuasalah Engkau Tuhan Yesus atas hidup kami. Kendalikan hidup kami Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami, tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Engkaulah Tuhan alasan bagi kami melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu membebaskan setiap kami. Dan sekarang berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Berkat secara rohani yang terbaik dilimpahkan, dicurahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkati mereka. Mari angkat kedua tanganmu, saudaraku. Roh Kudus dicurahkan atasmu, dan engkau menerima kuasa Roh Kudus. Engkau menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa Roh Kudus, terima karunia-karunia Roh Kudus, terima dalam nama Yesus urapan Roh Kudus, terima pemberdayaan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah-limpah. Amin.